心，才能避免南云的谋略。必须门弟子总有天才陨落于自心。明日辰时继续之。是师傅。还有那个薛子言，杀了谭云和穆梦逸，他不得好死！你们若遇到谭云、穆梦逸，均不足为惧。让人在永恒之地，此事不能怪你。可是3名弟子实力都很，为师这都是为了你好。提升实力，将来和穆姐姐一起。我一眼就看出来你们有事瞒着我，你都对我干了什么Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan seperti biasa ya guys, saat ini kita lanjutkan si Dewa Pakboy. Hari ke hari makin sepi aja ini penontonnya guys ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan terus sampai tamat. Oke guys, di part 164 episode 185 Nitian Zejun kali ini kita bakal melihat gimanakah semua murid yang mempersiapkan strategi untuk bertarung dalam ronde kedua. Tentu Dewa Pakboy bakal menjadi incaran guys. Memang pastikan di part kali ini itu bakalan full ngobrol karena fokus ke strategi ya guys ya. So mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat Han Yun yang bertarung melawan Taishan dalam mode transformasi jiwa darahnya. Itu kuat sekali, tapi kuatnya itu badannya kebal guys. Dipukul berkali-kali juga nggak kunjung terluka. Hanya yang menggunakan formasi pedang pun masih bisa diremehkan oleh dirinya. Padahal si Dewa Pakboy cuma ingin bersenang-senang dan tidak ingin agar Taishan cepat terbantai guys. Makanya dia cuma tinju tendang doang. Barulah tiba giliran si Dewa Pakboy mulai serius. Dia menutup semua formasi pedangnya agar semua orang yang ada di luar tidak bisa menonton apa yang sudah terjadi di dalam. Sehingga hanya mengeluarkan pedang merah guys. Dengan ini Taishan tidak bisa kebal lagi, dan benar saja, sekali tusuk itu Taishan auto meninggoy jadi mayat. Dari situlah si Wuhong putus asa. Semua murid berbakatnya itu terbantai habis. Udah gitu anaknya dibuat cacat sama si Han Yun. Dia merasa hidup ini tidak adil guys. Kalau kata para subscriber Mimin, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Kalau apa yang kau lakukan itu baik, maka hasilnya juga baik. Kalau sebaliknya, maka hasilnya juga jahat. So langsung saja kita pun masuk ke intro ya. Semua peserta yang ada di ronde kedua menatap Han Yun dengan tajam. Sebenarnya guys, sebagian besar dari mereka itu memang ditugaskan harus membantai Han Yun. Contohnya dari divisi Jiwa Suci, yaitu Shang Tian dan kawan-kawannya, terkecuali Meng Yi dan Xian. Mereka berdua memang menunggu kedatangan Dewa Pakboy ya. Pada akhirnya Han Yun pindah ke arena ronde 2. Baru aja datang, udah langsung dipeluk sama 2 cewek guys. Waduh, nikmat mana yang kau dustakan nih? Eits, jangan lupa di bawah masih ada 1 cewek lagi nungguin buat meluk si Han Yun juga guys, yaitu Xiao ya. Nah di sini apakah kalian ingat si Han Yun itu pernah memberikan saran kepada ketua sekte Tantai untuk menyatukan ke-9 divisi supaya bisa melawan sekte musuh di masa depan guys. Masalahnya, kompetisi 9 divisi ini pasti saling membantai satu sama lain dan korban jiwanya sangat banyak. Lantas gimana cara agar ketua sekte menyatukan ke-9 divisi ini guys? Tentu dia berpikir cukup keras dong. Pada akhirnya ketua Tantai pun berdiri, diikuti oleh semua tetua lainnya guys. Ketua Tantai memutuskan untuk memberikan istirahat 1 malam, besok baru melanjutkan pertandingan ronde kedua. Semua orang yang akan bertarung memperebutkan juara, dimulai dari juara 1 dan juara 2, baru nanti dilanjutkan juara 3 sampai juara 8 guys. Dan akhirnya mereka semua pun bubar.
kembali ke posisi divisinya masing-masing. Begitu juga dengan para ketua dan para tetua guys. Segera semua divisi menggunakan formasi penutup. Fungsinya agar orang luar tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan di dalam. Kalian perhatikan hanya ada 7 divisi guys. 2-nya lagi tidak melakukan hal yang sama. Yes, itu karena mereka sudah kalah. Salah satunya itu divisi miliknya Xiao, yaitu divisi senjata. Mari kita intip apa yang dibicarakan oleh divisi jiwa suci. Ling Hu Changhe selaku ketua divisi sekaligus guru mereka pun bertanya, apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan besok? Yes, tentu saja tahu dong. Membantai Han Yun dan Mu Mengyi. 还有那个薛子妍， 杀了谭云和穆梦逸。 Ada juga si Ziyan, adiknya Mengyi guys. Tidak boleh dilepaskan. Ling Hu Changhe masih murka sampai sekarang. Dia ingin agar mereka benar-benar membantai si Tan Yun. Bisa dibilang kompetisi 9 divisi ini sudah lama dinantikan oleh dirinya, karena inilah kesempatan bagi dia untuk membalaskan dendam cucunya yang sudah dibantai oleh Tan Yun. Buat yang lupa, nama cucunya itu Ling Hu Changkong. Sepertinya bakal menarik. Ling Hu Changhe sudah memperhatikan semua murid yang ada di ronde 2 ini, terutama kemampuan mereka masing-masing guys. Total ada 6 nama yang harus mereka perhatikan, termasuk Tan Yun dan Mu Mengyi. Sang guru meyakinkan untuk mewaspadai ke-6 orang ini kalau semisal bertemu di atas arena nanti. Sekarang kita berpindah gantian intip ke divisi binatang jiwa. Ketua divisi Changqing memutuskan kalau sampai muridnya ini bertemu dengan Ziyan, Luren atau Ku Yishen, dia masih tetap bisa bertarung. Tapi jikalau dia bertemu dengan yang lainnya seperti Tan Yun dan Mu Mengyi, sebaiknya mundur saja, menyatakan menyerah guys. Ini namanya memahami kemampuan sendiri ya, yang dimana ketua Changqing memahami kemampuan muridnya sendiri. By the way, dia ini merupakan kakak sepupunya Murong Kun dan ini adalah kakeknya si Murong Hong. Sebenarnya, dia juga sangat ingin membantai Tan Yun dan Mu Mengyi dan membalaskan dendam adik sepupunya Murong Kun. Tapi dia sadar kemampuannya masih kurang jadi tidak berani bertindak. Bagi sang kakek tidak masalah. Jikalaupun kedua pasangan sejoli ini selamat dari pertarungan arena besok, Murong Hong bakal mengirimkan orang untuk membantai mereka nanti. Waduh, berani sekali. Datang satu musuh besar lagi buat nyinggol si Tan Yun guys. Ini bakal mantap. Hehehe. Di sisi lain, Ziyan yang bersikeras tidak mau mundur. Dia memastikan semua murid bisa dia lawan, tidak takut sama sekali. Kecuali Tan Yun dan kakaknya Mu Mengyi. Gurunya si Wu Qingchuan mengaku semua keputusan ini itu demi kebaikannya Ziyan. Dia memastikan Tan Yun dan kakaknya itu memiliki banyak sekali musuh, terutama dengan murid-murid dari divisi jiwa suci. Masalahnya guys, murid-murid divisi jiwa suci itu sangatlah kuat dan kejam. Apalagi si Kang Xian, kejamnya bukan main. Cucunya aja kemarin diserang habis-habisan kan? Nah, yang Wu Qingchuan takutkan adalah kalau Ziyan sampai bertemu salah satu dari mereka bertiga. Bisa-bisa dia jadi korban guys. Jadi lebih baik menyerah demi keselamatan tersendiri. Wu Qingchuan sampai mengancam, kalau sampai Ziyan tidak mau mundur besok, maka Ziyan bakal diusir dari divisi mereka. Dia tidak peduli dengan peringkat 8 besar guys, baginya tidaklah butuh. Tapi Ziyan tidak peduli dan malah meledeknya. Lucu banget si Ziyan asli. Seorang guru yang udah kakek tua sekalipun dia bantah guys. Di sisi lain, Su Ping sangat ingin tahu apakah kedua muridnya ini memiliki kesempatan untuk menang? Karena setelah semua pertarungan ini, harusnya kan mereka berdua bisa menilai kemampuan para musuh. Hanya memperingatkan kata-katanya 2 hari yang lalu, di mana dia mengatakan dirinya pasti juara.
Sementara Meng Yi hanya takut kepada Tan Yun, sisanya dia nggak takut guys. Memang Tan Yun dan Meng Yi ini merupakan harapan dari divisi pil mereka. Tapi Su Ping juga tidak mau nih. Jikalau karena pertempuran ke-9 divisi ini mereka berdua jadi terluka parah, kan berabe urusannya. Kalau memang tidak mampu, lebih baik mundur saja. Kalau bisa menang, ya tentu lebih bagus. Begitulah jelas si Su Ping. Su Ping ingin agar mereka melakukan semampunya saja guys. Dia juga sangat percaya kepada mereka berdua. Hanya memastikan kalau dia tidak juara, maka Meng Yi lah yang bakal juara. Artinya kayak gini guys. Kalau semisal nanti dalam perebutan juara 1, ternyata si Meng Yi harus bertemu sama Tan Yun. Nah, si Tan Yun bakal sengaja ngalah membiarkan Meng Yi yang juara 1. Seperti itu. Mantap kan? Setelah semua selesai, akhirnya semua dipersilahkan untuk beristirahat. Xiao pun mendatangi mereka bertiga yang asik duduk guys. Di sini Xiao langsung mengatakan, dia bakal menjadi semakin kuat agar bisa bertarung bersama istri pertama yaitu Meng Yi untuk membantai musuh-musuhnya Tan Yun di masa depan. Meng Yi percaya mereka bisa menghabisi semua musuh Tan Yun suatu hari nanti. Tapi Ziyan tidak senang guys. Ziyan merasa diperlakukan sebagai orang luar dan melihat mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Dia merasa tidak diajak dan tidak diberitahukan apapun. Sehingga dia pun iseng dan menggoda-goda Tan Yun. Dia menyuruh Tan Yun untuk memberitahukannya, tapi Tan Yun menolak. Maka dari itu, Ziyan mulai mengancamnya guys. Dia bakal memberitahukan apa yang sudah Tan Yun lakukan kepadanya pada saat dia mengirimkan surat Meng Yi dan Xiao kepada Tan Yun. Ayo, kalian lupa kan waktu itu ngapain? Jadi seperti ini guys. Waktu itu, Ziyan mengirimkan surat dari kedua kekasih Tan Yun kepada si Tan Yun di divisi pil. Waktu itu sih masih di kebun obat Lingshan guys. Nah, waktu itu Ziyan sempat iseng menutup matanya Tan Yun dan menyuruh Tan Yun menebak siapakah dia. Kan karena dari belakang, otomatis dadanya nempel di punggungnya Tan Yun kan? Nah, Tan Yun bisa menebak kalau itu Ziyan. Karena dia tahu besaran dari dadanya guys. Memang ini si Dewa Pak Boy pro player ya. Bisa mengetahui orang hanya dengan melihat besaran itunya guys. Kacau, player parah nih, pro player. Hanya memastikan setelah kompetisi selesai, bakal dia beritahukan kepada Ziyan. Kalau sekarang itu bakal repot, banyak sekali orang yang bisa menguping. Barulah Ziyan bisa tenang setelah mendengar jawaban itu guys. Dan mereka pun kembali bermesraan. 3 cewek cantik menghimpit Dewa Pak Boy. Ini Ziyan emang lucu ya. Kalian demen gak? Cewek kayak gini guys, isengnya bukan main. Tapi lucu gitu loh. Wait, sabar dulu. Mimin mau kasih tahu siapakah musuh Dewa Pak Boy selanjutnya. Oke guys, kita langsung masuk ke bagian spoiler buat part 165 NTZZ. Apakah kita bakal mengetahui siapakah musuh Tan Yun selanjutnya pada spoiler kali ini? Jos langsung saja jadi guys. Kalian ingat kan murid dari divisi jiwa kuno yaitu Chun Pu Ping? Dia berdiskusi dengan Ping Ping. Ingat ya, mereka berdua itu satu divisi guys. Nah, Pu Ping ingin agar nanti kalau semisal mereka berdua bertemu di atas arena, lebih baik membiarkan Pu Ping yang menang saja. Kalau soal kemampuan, mereka berdua itu setara guys. Tapi Pu Ping tidak ingin Ping Ping terluka, jadi biarkan dia saja yang maju. Ping Ping pun merespon agar tenang saja. Tapi di sisi lain, Su Ping sangat khawatir, bagaimana tidak? Orang pertama yang bakal bertarung adalah si Tan Yun melawan Kang Xuan, si murid paling sadis dari divisi jiwa suci nih guys. Ini bakal seru. Sadis ketemu dewa sadis, manakah yang lebih sadis guys? Kita saksikan nanti. Atau mungkin Mimin ada spoiler kali ya buat pertarungannya gimana-gimana. Coba komen di bawah ya guys. So kita bakal lihat saja di part 165 NTZZ episode 187 Ni Tian Zejun.
yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.